soal mencari guru tarekat sekarang. Kalau dia pernah, misalnya dulu pernah punya guru gitu ya. Karena terus kemudian sekolahnya berbeda, sama seperti kalau saya dulu pernah di pesantren punya guru gitu, terus kemudian ke Jogja, lalu gimana gitu, kira-kira itu. Nah, kalau kita punya guru, namanya guru itu tidak ada mantan guru. Gitu. Santri itu tidak ada mantan santri. Santri itu namanya sebagai muslim itu santri, karena santri itu adalah orang yang senantiasa terus-menerus ingin berguru kepada siapa saja yang ilmunya memberikan manfaat kepada dia, gitu. Dan terus-menerus berusaha memahami kehidupan ini dari sudut bahwa percaya kepada Allah dan cinta kepada Kanjeng Nabi. Dan terus-menerus berusaha untuk bagaimana menjadi husnul khotimah di akhir hayat, gitu kan. Dari sudut itu santri itu nggak ada mantan santri. Pemuliaan terhadap guru yang pernah mengajarkan kita itu menjadi penting, menghormati. Salah satu bentuknya adalah dengan membaca Fatihah, mendoakan, dan seterusnya ya. Nah, kalau kita sudah mengerti itu, kalau guru kita itu memang memiliki tarekat, memiliki kapasitas yang diberi wewenang untuk mengajarkan tarekat dan seterusnya, menyambung kembali dengan guru yang kemarin, itu malah bagus. Karena sudah ibarat gelombang itu sudah tune in dia, gitu. Sambung kembali. Tetapi kalau guru yang dulu mungkin kita di kampung itu mengajarkan beberapa ilmu saja, tetapi tidak mengajarkan yang lain, kita juga bisa mencari yang lain untuk kepentingan ilmu yang kita inginkan, misalnya ilmu tarekat. Nah, kalau tidak ada guru-guru yang kita andaikan seakan-akan banyak ulama su begitu ya, yaitu praduga yang menurut saya itu harus kita hilangkan. Ada banyak orang yang mungkin kita lihat seperti itu, tapi juga ada lebih banyak lagi orang yang kehidupannya ikhlas menjalani hidup di mana-mana dengan terus-menerus menyambung dengan Allah dan Kanjeng Nabi Muhammad SAW. Masalahnya adalah bagaimana kita meneruskan tradisi kelana untuk bertabaruk dengan para guru ini. Itu loh yang harus dilakukan. Umumnya orang-orang kampus itu mahasiswa, saya pernah mahasiswa ya, sekarang saya sudah alumni mahasiswa, sudah pernah ngajar di kampus gitu. Umumnya mahasiswa itu tidak mau menjadi santri kelana lagi. Santri kelana itu dalam pengertian apa? Banyak silaturahmi kepada para ulama-ulama, guru-guru. Dan malu untuk menyatakan diri sebagai muridnya Syekh Abdul Qadir, Syekh Sadili, Syekh Satori atau Syekh Hasyim Asy'ari. Malu. Lebih senang menyatakan diri sebagai muridnya Marxisme. Walaupun kita bukan anti Marxisme ya, atau lebih senang menyatakan diri sebagai muridnya Che Guevara dan seterusnya gitu. Tapi bukan berarti kita anti Guevara. Kita pelajari komunisme, Marxisme, kapitalisme, sistem-sistem dan yang lain-lain. Tapi jangan sampai malu untuk menyatakan bahwa saya itu gimana mana santri, ya kalau orang tua saya muridnya Syekh Abdul Qadir, tarekat-tarekatnya gitu ya. Ya saya rela dengan diri saya, meskipun saya sudah belajar banyak kitab-kitab, banyak buku untuk menyatakan diri sebagai muridnya tarekat Syekh Abdul Qadir gitu loh. Nah, umumnya generasi muda sekarang itu kurang menghidupkan tradisi kelana ilmiah, sehingga referensinya tentang ulama menjadi minim. Banyak sekali sebenarnya para kiai, para alim, para arif yang hidup di tempat-tempat yang mungkin tidak terkenal di media massa atau tidak terkenal sebagai pemimpin umat Islam di dunia atau di Indonesia. Tapi kalau kita mau menghidupkan tradisi kelana itu, oke. Yang kedua, tradisi kelana itu yang perlu dihidupkan bukan hanya mencari guru-guru yang seperti itu juga,
yang tadi saya lihat sangat penting. Tradisi kelana itu juga dihidupkan untuk menjalin silaturahmi kita dengan umat-umat Islam, dengan guru-guru di luar-luar negeri, misalnya ya ke Cina, ke Rusia, ke Eropa dan seterusnya itu ya. Tradisi kelana santri itu harus muncul di situ. Supaya referensinya apa? Cukup luas, wawasannya menjadi luas, tidak sempit di dalam melihat sesuatu. Mungkin dia bisa ke Maroko, ke Tunisia, ke Libya, tapi Libya hancur sekarang ya, dihancurkan oleh serangan NATO tuh. Hancur berkeping-keping itu Libya itu. Pernah menjadi negara hebat, cadangan devisanya besar dan seterusnya, tapi sekarang menjadi hancur. Lalu pulang membawa ilmu-ilmu itulah. Dia akan menemukan referensi. Kalau kemudian di sekitar kita belum ada yang menurut kita ideal gitu ya, paling tidak turunkan dulu dugaan-dugaan itu. Terus jadikan kita orang yang usaha terus-menerus bagaimana mempelopori amal yang baik menjadi fastabiqul khairat tanpa harus mengecilkan orang lain gitu loh. Tanpa harus mengecilkan orang lain.